Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqlim Juliana dengan NPM 2417015148. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek UTPI. Nah, di sini saya menerapkan genetic algorithm untuk optimasi feature selection pada klasifikasi dry bin dataset menggunakan decision tree. Nah, di sini dataset yang saya pakai itu dari Kaggle. Ini dry bin dataset. Dia itu berisi data dari berbagai jenis kacang dengan karakteristik berbasis bentuk dan juga ukuran. Datasetnya itu terdiri dari 13.611 data dan ada 16 fitur numerik. Ini juga terdiri dari 7 kelas, 7 jenis kacang. Ini ada beberapa fitur yang ada di datasetnya, tapi masih ada banyak lagi. Lanjut ke library. Ini adalah library yang saya pakai. Hmm, yang pertama ada load dataset. Bagian ini saya mulai dari upload datasetnya, habis itu dibaca, dan ini adalah nampilin beberapa baris awal untuk mastiin struktur datanya itu udah sesuai dan bisa dipakai. Ini lanjut bagian pre-processing data. Ini saya mastiin nggak ada yang missing value, terus ngapus data yang duplikat, lalu ada encoding label, dan normalisasi fitur. Kan tadi ini fiturnya banyak banget, ada 16. Jadi mau dinormalisasi biar yang kepake itu nggak semuanya. Nah, sini missing value bisa dilihat di sini, seluruh fiturnya itu nggak punya missing value, jadi nggak perlu proses imputasi. Nah, terus ini buat ngapus yang datanya duplikat. Nah, terus di sini hmm, ini tuh encoding label class, karena kan machine learning nggak bisa baca teks, jadi biar jadi numerik. Lanjut bagian normalisasi. Nah, di sini tuh masih datanya. Jadi data yang dinormalisasi. Jadi datanya itu biar yang kepake tuh yang lebih stabil dan punya nilai yang nanti bisa menghasilkan fitur yang nilainya lebih besar. Nah, di sini ada split data. Jadi di sini datasetnya itu dibagi jadi data training dan data testing. Rasionya itu 80/20. Nah, data training itu digunain buat melatih model, sedangkan data testing itu buat menguji performanya biar nggak overfitting. Lanjut ada implementasi GA-nya. Ini buat inisialisasi. Oh, dia tuh buat ngelakuin. Nah, ini baru select, tadi kan datanya yang diseleksi. Nah, di sini baru kita ngeseleksi fitur yang terbaik. Jadi tadi ada 16 fitur. Nanti kita akan ambil beberapa fitur aja yang paling bagus, biar lebih baik. Terus di sini tuh setiap individunya direpresentasikan sebagai kromosom biner, di mana eh, satu itu nunjukin kalau misalkan fitur itu tuh dipakai. Nah, kalau nol itu berarti fiturnya nggak dipakai. Nah, di sini yang pertama ada inisialisasi populasi. Jadi di sini kan tadi yang direpresentasikan sebagai satu dan nol. Nih, random. Terus ada
langsung di sini ada evaluasi fitnessnya, ada seleksi populationnya, terus di sini ada kita bikin populasi baru. Nah ini kita pilih yang paling bagus. Nah proses ini tuh dilakuin ke beberapa generasi and generation sampai nemuin generasi yang paling terbaik gitu. Nah ini adalah hasil seleksi fiturnya dari ini tadi. Itu fitur terpilihnya itu ada 9, kan tadi ada 16. Nah yang kita pakai cuma 9, berarti yang gak kepake itu ada 7. Nah di sini langsung lanjut ke visualisasi konvergensi GA-nya. Nah grafik ini tuh menampilkan perubahan fitness pada setiap generasi. Nah ini tuh nunjukin kalau misalkan GA ini meningkat gitu. Jadi fitur yang udah kita ini tadi kita dapat hasil seleksinya itu dia nunjukin forma yang bagus, grafiknya karena naik, dan di sini dia mulai stabil. Lanjut ke evaluasi model. Ini bandingin performa sebelum pakai GA dan sesudah pakai GA. Nah ini sebelum pakai GA dia di 0,89, kalau pas udah pakai itu di 0,90, jadi beda 0,1. Tapi di sini membuktikan kalau misalkan setelah kita pilih fitur yang terbaik pakai GA tadi, selection fitur tadi, itu masih performa yang lebih bagus. Nah lanjut ke confusion matrix. Itu digunain untuk melihat hasil klasifikasi lebih detail. Jadi nilai yang tinggi pada diagonal menunjukkan bahwa model itu mampu memprediksi dengan benar. Jadi kan tadi kita mau bandingin biji kacang. Nah itu bisa lebih benar lagi mengklasifikasikannya. Kalau misalkan dia keluar dari diagonalnya, itu berarti nunjukin kesalahan klasifikasi. Jadi dari yang udah diperoleh itu sebagian besar prediksi itu berada pada diagonal, jadi masih aman. Nah ini adalah analisis hasil tadi yang perbandingan. Kalau misalkan pakai GA itu hasilnya adalah 0,8 akurasinya. Kalau misalkan tanpa GA itu 0,89. Kalau misalkan pakai GA itu jadi 0,90. Nah jadi ini tuh GA itu meningkatkan performa dari model. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan yang udah dilakuin, penerapan GA itu sebagai metode feature selection pada klasifikasi jenis kacang menggunakan algoritma decision tree menunjukkan hasil yang efektif. Sebelum menggunakan GA, model yang dibangun dengan seluruh fitur menghasilkan performa dengan akurasi sebesar 0,89. Setelah dilakukan seleksi fitur GA tadi, itu jumlah fitur yang digunakan itu berkurang dari 16 ke 9 fitur. Dan akurasinya itu meningkat menjadi 0,90. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua fitur memiliki kontribusi signifikan terhadap proses klasifikasi tersebut. GA itu mampu mengoptimalkan pemilihan fitur sehingga model menjadi lebih efisien dalam beberapa kasus, juga meningkatkan performa. Selain itu, penggunaan GA juga membantu dalam mengurangi kompleksitas model tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan. Jadi, kesimpulannya, kombinasi GA dan decision tree itu merupakan pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan masalah klasifikasi pada dataset Draybin ini. Baik, sekian penjelasan UTP Project AI.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.